Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Safina dengan NIM 2381050082 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas mengenai menghitung sudut dalam ruang. Menghitung sudut dalam ruang dapat ditentukan dengan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Yang kedua yaitu sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga yaitu sudut antara dua bidang. Nah, yang pertama kita akan menghitung sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, langkah pertama kita akan membuat bangun ruang. Di sini saya menggunakan bangun ruang kubus. Nah, untuk membuat kubus kita akan membuat persegi terlebih dahulu dengan menggunakan poligon. Di sini saya akan menggunakan ukurannya 5 satuan, poligon, toolbar poligon, 5 satuan, nah, selanjutnya kita akan membuat bangunnya. Sebelumnya kita akan membuka 3D grafik supaya akan terlihat lebih jelas bagaimana bangun ruang kubusnya. Terletak pada menu view 3D grafik. Nah, sekarang kita bisa membuat bangunnya. Kita bisa gunakan toolbar cube. Lalu kita klik pada bangunnya. Nah, akan membentuk sebuah kubus seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur transparansinya menjadi 0. Caranya dengan menggunakan objek properties. Di bagian color, kemudian atur opacity-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah warna semua titik pada kubus dengan warna yang sama supaya lebih selaras dan lebih mudah. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Di sini kita akan mengganti semua titiknya dari A sampai H. Nah, jika sudah, oke. Selanjutnya kita akan membuat dua garis diagonal pada kubus menggunakan rumus segmen. Nah, caranya itu kita bisa mengetikkan pada input bar ataupun menggunakan toolbar segmen. Di sini saya akan menggunakan input bar segmen yang poin, poin. Poinnya yaitu F dan H. Nah, akan muncul segmen F. Selanjutnya membuat segmen E dan G. Nah, setelah itu akan menghasilkan segmen F dan G, di mana F itu merupakan segmen yang dibuat dari segmen F dan H, dan G yaitu segmen E dan G. Nah, di sini segmennya akan bersilangan ruas garisnya. Setelah itu, kita akan membuat titik potong dari segmen F dan segmen G. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar yaitu intersect.
intersect yang objek, objek. Objeknya itu F dan G. Enter. Maka akan muncul titik potongnya yang dinamakan I. Selanjutnya kita akan buat ruas garis dari titik A ke C. Caranya kita dapat menggunakan input bar ataupun toolbar segmen. Sini kita menggunakan input bar saja. Ketikkan segmen point koma point, yaitu dari titik A ke titik C. Enter. Lalu kita akan buat ruas garis yang menghubungkan dari titik I ke A. Kita bisa gunakan input bar, ketikkan pada input bar segmen I ke A. Enter. Nah, setelah itu kita bisa tentukan besar sudut dari CAI. Nah, caranya yaitu dengan mengetikkan pada kolom input bar angle yang aspek point terdapat pada bawah ini. Untuk poinnya kita ketikkan C, apexnya itu A, dan poinnya lagi itu I. Enter. Maka akan terbentuk sudutnya. Nah, setelah itu kita bisa buat kesimpulan menggunakan toolbar text. Kita ketikkan besar sudut. Untuk sudut kita bisa gunakan simbol di sini. Sudut CAI sama dengan sudutnya yaitu yang ini. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya sesuka hati kita menggunakan object properties. Bisa klik kanan, lalu di sini ada object properties di bagian color. Nah, selanjutnya kita akan buat checkbox. Untuk captionnya di sini saya akan menggunakan captionnya sudut 1. Nah, untuk menyembunyikan objeknya, kita sembunyikan semua objek yang sudah dibuat kecuali bangun ruang kubus beserta titiknya. Jadi yang kita sembunyikan yaitu sudutnya, lalu poin I, karena poin A sampai H itu milik kubus, lalu Q1, lalu segmen F, G, H, I, lalu teks besar sudut CAI. Nah, oke. Sudah kita sembunyikan. Selanjutnya, kita akan menghitung sudut antara garis dan bidang. Nah, langkah yang pertama, kita akan buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H. Caranya sama seperti pada pembahasan yang pertama, kita gunakan input bar ataupun toolbar. Di sini kita gunakan input bar, maka kita ketikkan segmen point koma point, yaitu kita ingin membuat ruas garis dari titik A ke H. Jadi, poin yang pertama yaitu A, poin yang kedua yaitu H. Selanjutnya kita buat ruas garis juga yang menghubungkan dari titik D ke G. Sama seperti sebelumnya menggunakan input bar segmen point koma point dari D ke G. Selanjutnya kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke D.
Sama seperti sebelumnya menggunakan input bar, kita ketikkan segmen, poin koma poin, dari B ke D. Selanjutnya kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke G. Kita gunakan input bar segmen, kita ketikkan segmen, poin koma poin, B ke G. Nah, setelah itu kita akan tentukan besar sudut dari BDG, lalu DGB, lalu GBD, dan DAH. Kita ketikkan di sini angle yang poin, apex point. Yang pertama, untuk besar sudut BDG, jadi kita ketikkan B, D, G. Lalu kita akan tentukan besar sudut DGB. Angle DGB, lalu angle GBD, dan yang terakhir angle dari DAH. Nah, di sini kita bisa buat kesimpulan supaya terlihat. Nah, kita buat kesimpulan menggunakan toolbar text. Sini kita ketikkan besar sudut, kita gunakan simbol BDG sama dengan yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat angle between BDG, lalu besar sudut dari DGB. Kita bisa cari yang ini. Selanjutnya besar sudut GBD. Kita cari yang ini. Dan yang terakhir besar sudut dari DAH sama dengan 45 derajat. Oke. Di sini kita bisa ganti-ganti warnanya. Klik kanan lalu pada object properties. Kita ganti background-nya saja menggunakan warna ungu. Setelah itu kita dapat membuat checkbox. Untuk captionnya kita gunakan sudut 2. Yang kita sembunyikan yaitu selain dari kubus dan titik-titiknya. Dari angle-nya kita bisa sembunyikan.
lalu segmen KL, MN, dan juga teksnya besar sudut BDG. Apply. Kita bisa cek terlebih dahulu, takut ada yang kelewat. Nah, jika sudah akan hilang, yang tersisa adalah kubusnya. Selanjutnya, yang terakhir pembahasan mengenai menghitung sudut antara dua bidang. Oke, untuk langkah pertama, kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke C. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kita akan ketikkan pada input bar segmen, poin koma poin. Di sini yang diminta buat ruas garis menghubungkan dari titik A ke C, maka poinnya itu dari A dan C. Setelah itu kita buat ruas garis lagi yang menghubungkan dari titik A ke H. Kita ketikkan segmen A, H. Selanjutnya, kita akan membuat titik tengah antara titik A ke C. Caranya itu kita bisa mengetikkan pada kolom input bar midpoint poin koma poin. Karena kita ingin membuat titik tengah antara titik A ke C, maka kita ketikkan A, C, enter. Maka akan menghasilkan titik C yang merupakan titik tengah antara titik A ke C. Selanjutnya, kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik H ke J. Sama seperti cara sebelumnya, kita ketikkan pada input bar segmen, poin koma poin, H, J. Nah, sekarang kita bisa membuat besar sudut H. Nah, untuk membuat sudut, kita memerlukan 3 buah titik, dan urutannya itu akan berlawanan arah jarum jam. Nah, kita ketikkan pada input bar, angle, poin, apex, poin. Poin yang pertama yaitu A, apexnya itu H, dan poinnya yang terakhir yaitu J. Enter. Nah, maka akan terlihat besar sudut H-nya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan menggunakan toolbar teks. Kita ketikkan besar sudut dari simbol AHJ sama dengan, kita bisa klik pada angle di sini. Oke. Kita akan ganti warnanya. Klik kanan, Object Properties, bagian Color. Di sini saya akan mengubah background-nya saja menggunakan warna hijau. Selanjutnya membuat checkbox. Checkbox-nya untuk caption-nya itu sudut 3. Di sini kita akan menyembunyikan ruas garis, titik tengah, dan besar sudut. Besar sudutnya, lalu poinnya, lalu segmen P, Q, R, yang merupakan ruas garis, dan teks 5, lalu apply.
Kita buktikan terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.